Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala ta'ala fi kitabihil karim, syahrul ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Shadaqallah wa shadaqa Rasul Karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin. Amma ba'd. Ikhwatil Islam, saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, telah datang kepada kita sebuah bulan yang mulia yang di dalamnya diturunkan Al-Quran berupa petunjuk, penjelasan-penjelasan, dan pembeda antara yang hak dan yang batil. Di bulan ini pula Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberitakan kewajiban untuk berpuasa selama 1 bulan penuh, dan bagi yang sanggup untuk melaksanakannya maka dijanjikan dengan pengampunan atas dosa-dosa yang telah lalu yang dilakukannya. Betapa amat mulianya bulan ini, sehingga simbol-simbol utama umat Islam juga berkaitan erat dengan bulan ini, di mana kita ketahui bahwa wahyu pertama yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5 yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar adalah salah satu malam di antara malam-malam Ramadan yang pada tiap Ramadan juga masih Allah janjikan untuk bisa ditemukan bagi siapa saja yang bersungguh-sungguh untuk melakukan ibadah pada malam-malam hari pada Ramadan ini. Kaum muslimin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bulan Ramadan bukanlah sesuatu yang bersifat materi. Ketika kita berpuasa di siang harinya dan menghidupkan malam-malam bulan Ramadan, ini merupakan ibadah fisik. Tetapi yang diinginkan, target daripada puasa bulan Ramadan adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin seseorang merelakan lapar dan haus, kemudian dia batalkan pahala lapar dan hausnya yang diperjuangkan dari pagi sampai maghrib, dan itu dilakukan selama sebulan penuh dengan amalan yang sia-sia. Maka tentu ibadah Ramadan ini harus disertai dengan hadirul qalb. Kalau dalam sholat kita mengenal khusyuk, maka dalam bulan Ramadan pun sebetulnya kita juga mengenal kekhusyukan itu. Ketika dibentangkan bulan Ramadan, maka sejak malam awalnya kita kawal dengan sholat tarawih yang biasanya disambut antusias oleh kaum muslimin dengan melaksanakannya di masjid-masjid ataupun di musola-musola. Ini merupakan satu gerakan awal untuk menyambut bulan yang mulia ini. Kemudian juga setelah kita bertarawih dan tidur pada malam harinya, menjelang subuh, maka akan ada satu gelaran yang merupakan rangkaian awal daripada puasa, yaitu bersantap sahur, yaitu santap malam di akhir ataupun santap malam di akhir malam menjelang datangnya waktu fajar. Dan ini merupakan satu kesiapan fisik kita. Jadi jelas sekali dari persiapan kita menyantap hidangan di malam itu sedang mempersiapkan persiapan jasadi, persiapan fisik. Ibadah ini ibadah fisik, tetapi setelah
masuki waktu subuh, ibadah itu menjadi ibadah ruhiyah, di mana Rasulullah SAW mengingatkan, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Tidak sedikit dari orang yang berpuasa dia hanya mendapatkan lapar dan hausnya saja, karena dia memperlakukan puasa hanya sebagai ibadah fisik. Sesungguhnya yang dipuasakan sejak dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari itu adalah seluruh kesadarannya. Matanya diperintahkan oleh alam ruhnya untuk tidak melihat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinganya dilarang untuk mendengarkan hal-hal yang tidak baik. Kakinya dilarang untuk berjalan ke tempat-tempat yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tangannya tidak berbuat kecuali perbuatan yang menunjukkan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jelas merupakan satu ibadah ruhiyah. Maka sangat sayang sekali bagi orang-orang yang memaknai lapar dan haus ini harus disiasati dengan mencari kegiatan-kegiatan untuk menghilangkan rasa lapar dan haus ini saja, dengan cara mencari-cari permainan. Kalau anak-anak di zaman modern ini mungkin dengan berbagai macam game dimainkan dari pagi sampai menjelang maghrib. Ini tentu di luar daripada semangat berpuasa. Seharusnya tetap diisi dengan kegiatan-kegiatan ibadah, memperbanyak sedekah, memperbanyak membaca Al-Quran, ataupun amalan-amalan lainnya yang bisa menghidupkan hati kita. Termasuk banyak sekali kalau kita mau lihat atau memanfaatkan kemajuan zaman ini, banyak sekali kajian-kajian yang baik di saluran-saluran media sosial ataupun di saluran-saluran lainnya, bahkan di televisi pun, yang biasanya pertontonkan tontonan yang bersifat hiburan saja, namun pada datangnya bulan Ramadan ini mereka juga mempersiapkan hal-hal yang mengantarkan kepada ketenangan jiwa dan juga mengantarkan kepada tambahnya keilmuan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Selain itu, bulan Ramadan dikenal dengan bulan Quran, Syahrul Quran. Jangan sampai bulan Ramadan ini berlalu kemampuan membaca Quran kita tidak bertambah. Baik itu kemampuan membacanya sebagai bacaan, sebagai teks, ataupun kemampuannya untuk memahami Al-Quran sebagai pesan dari Allah Subhanahu wa taala yang berupa hukum-hukum dan hal-hal yang menunjukkan kita kepada hidayah Islam, dan sampai bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Maka kita persiapkan dengan baik. Apabila biasanya di luar Ramadan kita tidak bisa mengkhatamkan Al-Quran, maka minimal setiap hari bulan Ramadan kita membaca 1 juz Al-Quran. Apabila kemampuan kita membaca Al-Quran itu sangat terbatas, umpama sekali duduk kita hanya mampu membaca 10-15 menit, periksalah, jangan-jangan ukuran Al-Quran yang kita baca tidak sesuai dengan kemampuan mata kita. Bisa saja ada masalah pada mata kita karena min atau plus, maka dicari Al-Quran yang ukurannya lebih besar, sehingga kita mampu untuk membaca Al-Quran sekali duduk selama setengah sampai 1 jam. Barangkali dengan ditemukannya kacamata yang cocok untuk mata kita, kita akan mampu membaca Al-Quran lebih lama lagi. Jadi bukan karena godaan setan sehingga kita membaca Quran baru sebentar kemudian mengantuk. Bisa jadi itu masalah pada pandangan kita karena ada kerusakan di mata kita, atau ukuran Al-Qurannya yang tidak sesuai dengan kita. Maka marilah kita manfaatkan momen Ramadan ini untuk memperbaiki diri kita dengan penuh kesadaran bahwa Ramadan adalah bulan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua, bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala yang sangat besar kepada para pendosa untuk menempuh jalan takwa dengan cara-cara yang lebih mudah di samping atau di luar bulan Ramadan ini. Setidaknya kita manfaatkan untuk banyak beristighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepadanya. Semoga dengan berakhirnya bulan Ramadan benar-benar kita menjadi orang yang bertakwa, mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan masuk dalam golongan orang-orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang benar, yang hak datang dari Allah. Kalaupun ada kesalahan,
Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.